Halo semua, kembali lagi di vlognya Rizal Suhada. Dan di video kali ini gue mau coba share ke kalian nih. Gue mau kasih unjuk ke kalian salah satu alternatif PMV, Personal Mobility Vehicle gue, yang gue pakai kalau misalkan gue lagi ada kunjungan customer itu yang jaraknya nggak jauh-jauh dari stasiun KRL, MRT atau LRT ya teman-teman ya. Jadi bisa gue kombinasikan dengan alat transportasi ini. Dan kalau untuk jarak yang jauh dan jaraknya dari stasiun KRL terdekat lumayan jauh ya, mau nggak mau gue pakai motor tetap gitu kan. Cuma untuk efisiensi, kalau memang jaraknya nggak terlalu jauh ya gue pakai ini. Gue pakai skuter elektrik dan ini adalah Ninebot by Segway. Ini tipenya IS2 ya, IS2, dan ini udah gua restorasi juga ya. Udah gua restorasi dan sedikit gua rubah juga di bagian roda-rodanya buat menunjang kenyamanan lah. Sama gua tambah eksternal baterai ini. Nah, jadi teman-teman, untuk Segway Ninebot IS2 ini dalam kondisi standar dia itu jarak tempuhnya klaimnya bisa 25 km ya, jarak tempuhnya dengan baterai standar. Nah, cuma itu kembali lagi dengan cara kita berkendara, mode kita berkendara kita, dan berat bobot yang digendong sama skuter ini juga, tentunya berat drivernya gitu kan, berat kitanya. Dan mungkin kita bawa barang bawaan juga. Nah, ini tuh kalau misalkan kondisi standar, dia itu bisa sanggup nahan beban antara 100 sampai 120 kiloan lah. Dia ini masih kuat. Dan untuk jarak tempuhnya 25 km. Dan sejauh ini yang gue rasain sih, sebelum gue pakai baterai eksternal ini ya, jadi dia kan baterainya itu ada di dalam selongsong steeringnya ini ya. Baterainya itu manjang ke sini. Itu gue coba paling nggak sampai 25 km sih jaraknya. Apalagi kalau misalkan kita pakai mode sport, itu kan dia bisa kecepatannya bisa sampai 25 km per jam ya. Kalau tanpa baterai tambahan itu paling cuma sekitar 15 kilo, 18 kilo baterainya udah habis. Nah, makanya di sini gue tambahin eksternal baterai. Bukan eksternal sih, apa sih bahasanya, extended ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Dan ini gue nggak beli baru karena dia itu stok barunya udah jarang banget. Dan kalau nggak salah, kalau gue lihat di marketplace, harga barunya itu hampir 6 juta ya, 5 juta setengah, 5 juta 800-an kurang lebih. Dan kalau gue cek di marketplace sih beberapa masih ada yang jual barunya, cuma gue nggak tahu itu bener atau enggak ya. Harganya bisa sampai 6 juta, itu mahal banget. Nah, kita coba lihat apa aja yang udah gue rubah di sini ya. Jadi ini gue beli second. Waktu itu gue beli harga 2 jutaan. Harga 2 jutaan. Kondisinya sih sebenarnya masih lumayan, cuman baret-baret aja gitu kan. Cuman secara fungsi semua masih normal. Dan yang terpenting kalau lu ngambil skuter second itu, pastikan BLDC dinamonya itu masih originalnya dia. Sama controllernya juga masih originalnya dia. Nah, kalau untuk Ninebot ini, controllernya itu kalau yang masih original dia bisa koneksi ke aplikasi Ninebotnya yang asli gitu kan. Kalau misalkan controllernya udah diganti sama controller universal, lu nggak bakal bisa konekin skuter ini ke aplikasi. Jadi di aplikasi itu kan nanti lu bisa ngecek kapasitas baterai, sisa jarak tempuh, terus ngerubah warna-warna lampu kolongnya segala macem. Oke, jadi yang paling pertama sih ini pasti gue repaint ya. Tadinya kan warnanya abu-abu, ini tuh udah gue repaint warna hitam dop, lebih tepatnya warna hitam metalik, cuman gue clear finishing warna dop. Nah, jadinya kayak begini. Nah, terus untuk hand gripnya juga udah gue ganti nih. Ini pakai punya punya sepeda ya. Cuman dia bentuknya kayak kayak gagang golok gini. Dia dipegangnya enak sih, lebih enak. Karena kan kalau bawa skuter kita berdiri ya.
Jadi telapak tangan ini tuh ketumpu sama ini pas kita berdiri gini tuh jadi lebih rileks. Kalau ini throttle gasnya masih bukan throttle gas sih ya, akseleratornya masih original, warna biru sama abu-abu. Ini buat brake. Ini panel instrumennya. Nah ini mencet sekali buat ngidupin, mencet 2 kali buat pindah mode. Ini mode standar. Nah, ini yang mode keduanya. Nah ini mode sportnya warna merah. Pencet 1 kali lagi buat nyalain lampu. Nah, pencet sekali lagi buat matiin. Oke, jadi gue paling itu aja ya, nambah holder buat handphone, ganti hand grip karena hand grip yang lamanya udah jelek banget, udah bocel-bocel. Terus gue repaint sama bikin cutting stiker baru nih buat tulisan Ninebotnya, Ninebot Segway. Ini kan kemarin udah diklotokin semua, dicat semua full ya. Itu bikin aja di tukang stiker. Tambahin itu sama gue tambahin extended baterainya ini. Ini juga nggak baru ya karena harga barunya mahal banget. Harga barunya itu 1.700.000. Ada yang hampir 2 juta juga harganya. Dan extended baterai ini tuh kapasitasnya sama dengan baterai originalnya. Jadi seolah-olah dia punya double power lah gitu kan. Nah, jadi setelah kita pakai extended baterai ini, tenaganya juga jadi lebih kerasa, lebih bertenaga. Top speednya tambah dari 25 km per jam bisa jadi 30 sampai 31-an ya setelah pakai extended baterai. Dan jarak tempuhnya juga kalau klaimnya sih bisa 45 km ya, cuman realnya aktualnya paling cuma sekitar 20 sampai 25 sih kalau pakai extended baterai ini. Paling itu sama gue kasih lampu-lampu aksesoris gini biar kalau malam itu cantik ya, lucu gitu kan. Kalau apa namanya, kendaraan-kendaraan kayak gini tuh lucu-lucuan aja gitu kan, buat lucu. Kalau gini kan buat ya ganteng-gantengan gitu kan. Kalau ini ya buat lucu-lucuan. Ini tuh gue pakai LED strip yang udah tahan air. Ini gue pasang modul. Nah jadi tuh ini kan dia sebenarnya udah ada lampu kolongnya ya, dari bawaannya Ninebot itu udah ada kalau yang tipe IS2. Cuman ini kebetulan lampu kolong originalnya tuh gue udah rusak, makanya gue tambahin lampu kayak gini nih. Nah cuman gue pasang di kolong juga kanan kiri. Nah sumber dayanya ini tuh gue nggak ngambil dari baterai skuternya karena biar nggak apa namanya, biar nggak ngambil daya dari sinilah pokoknya. Jadi tuh untuk aksesoris lampu-lampu kayak gini gue pakai power bank yang modelnya simple begini nih, gue taruh sini aja. Nah kalau untuk ini dia tuh pakai modul dimmer yang kayak gini, pencetnya sekali buat ngidupin. Nah dia kan kalau malam kedip-kedip gitu lucu ya, tik 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 tik. Nah ini tuh bisa dirubah di sini mode-modenya ya gitulah. Terus kalau untuk lampu yang di kolongnya dia pakai remote kayak gini ya, remote infrared. Coba gue nyalain, dia sensornya di situ sih. Nah gitu. Kalau dari nyalanya sih mirip-mirip kayak originalnya, warnanya RGB gitu kan. Nah ntar kita lihat deh bagian penampakan kolongnya kayak gimana. Nah terus ini power banknya juga kan ada lampunya nih, jadi bisa buat ngebantu penerangan kalau pas malam sama kalau siang biar buat lebih safety ya. Nah, ini coba kita nyalain lampunya juga. Wow, rame sekali. Nah jadi tuh lampu yang aksesoris itu sama lampu power bank itu dia nggak ngambil daya dari skuternya. Jadi baterai skuter itu ya fokus buat skuternya aja gitu kan. Ini juga bisa dibikin kedap-kedip nih kalau misalkan buat riding siang. Nah jadi kita lebih safety lah kalau kendaraan kecil kayak gini kan agak susah terlihat ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini juga sama, modenya bisa diganti-ganti warna-warnanya apa segala macam. Ini tekan lama untuk matiin. Ini phone holder juga penting juga sih karena gue kalau naik skuter itu
susah lu tangan satu sambil megang handphone gitu, karena dia kecil stangnya, terus rodanya juga kecil, jadi harus pakai bantuan phone holder. Oh iya, sama rubahannya itu di lingkar rodanya nih teman-teman. Ini untuk Dinamo BLDC nya masih standar ya, masih bawaan dia. Cuma untuk bannya ini udah gue ganti yang 9 inch. Yang belakang juga sama. Ini jadi dia lebih besar rodanya, makanya itu spakbor belakangnya gue potong. Kalau nggak dipotong nggak bisa masuk rodanya. Ini dia jadi lebih nyaman sih. Nah, mana ya? Ini gue ada joknya juga nih. Cuma nggak gue pasang kalau misalkan pas lagi pengen aja. Pokoknya ada di situ, ban orinya lebih kecil, dia 8 inch, ini 9 inch. Kalau untuk rubahannya sih ya itu paling ada space sedikit, kita tambah daging sedikit biar rodanya bisa masuk. Kalau yang belakang itu gue ganti sama pelek-peleknya pakai punya Ninebot E22. Kebetulan gue dapet Ninebot E22 nya itu dapat rongsokan ya. Cuman waktu itu nih dapat sama frame-nya juga, ya hitung-hitung buat cadangan lah, karena dia basicnya sama kan. Cuma bedanya dia nggak ada suspensi belakang sama depan. Ini dia tuh E22, dia pakai pelek ring 9 inch ya. Cuma secara basic dia sama, sistem pelipatannya juga sama IS2. Jadi ada di situ gue simpen tuh buat cadangan aja sih. Dapat di rongsokan berapa ratus ribu ya waktu itu ya. Cuma nggak ada stang segala macem, cuman ada frame, set roda belakang sama rodanya, sama sistem pelipatan sama garpu depannya. Ya lumayan lah buat cadangan ini. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya.